Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Alladzi qad arsalana wa hadana ila siratal mustaqim. Wa arsala lana nabiyyul ummah wa nabiyyul huda. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ala manhajil qawim at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di majelis yang insyaallah berkah ini. Ya, sebelumnya di masa-masa atau di momen-momen Idul Fitri ini gitu ya, saya juga mengucapkan kullu am wa antum bi khair. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penjelasan saya, ahwalnya maupun afalnya kurang berkenan di hati dari sahabat-sahabat sekalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Begitupun sebaliknya, ya, supaya kita bisa kembali fitrah. Oke, mungkin karena memang sebentar lagi mau ada ujian ya. Sebentar lagi mau ada ujian, jadi mungkin kalau semisal bisa, jadi kalau semisal bisa, insya Allah saya usahakan biar bisa cepat lah, paling enggak gitu ya, biar nanti bisa fokus ke ujiannya juga. Ya. Oh, ini baterainya habis tadi. Oke, syukran. Oke. Jadi kemarin yang terakhir kita udah bahas di bab badal. Berarti kita udah selesaikan gitu ya, di bab isim-isim yang nantinya dibaca rofa. Kemudian kita berlanjut kepada isim-isim yang nantinya dibaca nasom gitu. Nah, isim-isim yang nantinya dibaca nasom ini ada banyak, cukup, karena nanti ada sekitar 15-an. Nah, ini yang paling banyak nantinya. Kalau nanti yang dibaca jar itu sedikit lah gitu ya. Nah, dibaca jar nanti lewatnya ada 3 jalur. Nah, kita lanjut kepada bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab mansubatil asma'i. Nah, ini ya, isim-isim yang nantinya dibaca nasab. Al-mansubatu, isim yang nantinya dibaca nasab itu adalah khamsata asyara. Itu ada 15. Apa saja? Yang pertama adalah al-maf'ulu bih, yang kedua ada al-masdar, yang ketiga adalah dzaraf zaman, yang keempat dzaraf makan, yang kelima adalah hal, kemudian yang keenam tamyiz, mustasna ketujuh, ismula itu ke-8, munada ke-9, maf'ul min ajlih itu ke-10, maf'ul ma'ah itu ke-11, khabaru kana wa akhwatuha itu ke-12, ismu inna wa akhwatuha itu ke 12 gitu ya. Wa tabi'il mansubi itu ada 4. Oh, berarti yang tadi dzaraf zaman dzaraf makan digabung jadi 1. Nah, gitu ya. Sehingga nanti 11 terus naat atau taukid badal itu ada 15. Lebihnya seperti itu. Nah, pertama kita akan bahas babul maf'ul bih. Wa huwa, apa itu maf'ul bih? Al ismu al mansubu, isim yang dibaca nasab. Alladzi yaqa'u bihi al fi'lu, yang nantinya dia menjadi sebuah objek gitu ya dari pekerjaan tersebut.
Jadi ketika nanti dia jadi objek atau jadi sasaran gitu ya, nah itu namanya adalah maf'ul bih itu. Nahu dharabatu zaidan wa raqibatu al farosa. Jadi saya memukul, siapa sasarannya? Zaid. Nah itu namanya adalah objeknya atau maf'ul bihnya. Raqibatu saya menaiki. Apa yang dinaiki? Oh, objeknya adalah faros gitu ya. Saya memakan, apa makanannya? Misal adalah opor ya gitu ya, karena memang suasana lebaran kan. Oh berarti opor itu yang nanti jadi objeknya. Terus wahwa kismani, dia ada dua, ada dhahirun yaitu adalah isim maf'ul isim dhahir, wa mudmarun dan juga isim domir. Fadzahiru, adapun isim dhahir maf'ul isim dhahir adalah ma taqaddama dzikruhu, sesuatu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apa? Yaitu tadi dorobtu zaidan. Zaidan itu kan isim dhahir bukan domir ya. Kemudian raqibtu al farosa, al farosa juga isim dhahir. Wal mudmaru, sedangkan isim domir adalah ada dua, kismani. Apa saja? Yang pertama muttasilun, yang kedua munfasilun. Fal muttasilu, yang muttasil, domir yang muttasil itu ada 12, isna asyara. Wahia apa saja? Dzarabani, dzarabana, dzarabaka, dzarabaki, dzarabakuma, dzarabakum, dzarabakunna, dzarabahu, dzarabaha, dzarabahuma, dzarabahun, dzarabahunna. Jadi ninya, nah itu yang jadi maf'ul. Nah, dzarabana, nanya yang jadi maf'ul. Dzarabaka, kanya yang jadi maf'ul. Maf'ulnya maf'ul apa? Maf'ul isim domir. Domirnya domir apa? Domirnya domir muttasil. Kemudian wal munfasilu, sedangkan domir munfasil itu ada ifna asyara, itu ada 12 juga. Wahia apasnya? Iya ya, iya na, iya ka, iya kuma, iya kum, iya kunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Itu ya. Jadi yang pertama pembahasan dalam masalah ini itu adalah maf'ul bih. Al-mansubatu al-asma'u. Ada banyak sekali, yang pertamanya adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi tadi adalah al-ismu al-mansubu. Kemudian alladzi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Mudahnya adalah sesuatu yang terkena objek sebuah pekerjaan. Oke. Nah, pembagian dari maf'ul bih sendiri itu tadi ada dua. Ada yang namanya isim dhahir, ada yang namanya isim domir. Isim dhahir ada dua, ada yang tadi sudah disebutkan. Contohnya tadi adalah raqibatu al-farosa. Nah ini al-farosa ini yang nanti jadi maf'ul bih. Contoh lagi adalah akaltu al-hubza. Misal akaltu al-hubza, saya memakan roti misal gitu ya. Maka ini yang nantinya menjadi objeknya. Misal lagi adalah nasortu
saya menolong Fatimata. Ini ya, ini jadi objeknya. Kemudian kalau isim domir itu nanti ada dua. Ada yang pertama domir muttasil, yang kedua adalah domir munfasil. Domir mutasil itu intinya adalah domir yang nanti langsung bersambung dengan fiil dan juga fa'ilnya, gitu ya. Contohnya adalah ini, ada lafaz doroba udah sering, nasoro kata betu, nah gitu ya, kata betu nah gitu ya, atau kata bertuha. Nah, dan lain sebagainya. Maka seperti ini lafaz-lafaz seperti ini maka nanti namanya adalah di sini. Nah, ini adalah maf'ul bi. Maf'ul bi. Contoh lagi adalah nasoba, saya menasobkan isim, nah gitu ya, sama juga. Misal nasob tu bu, nah ini juga sama. Nasob tu guna, mereka perempuan banyak, gitu ya. Maka objek-objek yang di sini ini namanya adalah maf'ul. Oke. Atau dia nggak gabung dengan fa'ilnya, tapi dia gabung dengan langsung kepada fi'ilnya. Contoh, misal si Zaid tersebut memukul saya, gitu ya. Maka bahasa Arabnya adalah dzarabani. Nah, dzarabani Zaidun. Ini dzaraba fi'il, kemudian ninya adalah maf'ul bi, Zaidunnya adalah fa'il. Jadi nggak mesti maf'ul bi itu jatuh setelah fa'il, bisa juga maf'ul bi jatuh setelah fi'ilnya langsung, fa'ilnya di belakang. Karena kaidahnya adalah ketika ada berkumpul isim dohir dan juga isim domir, apalagi domirnya adalah domir mutasil, maka domir mutasil yang nanti letaknya didahulukan, gitu ya. Maka domir mutasil yang nanti didahulukan. Misal saya mau ada seorang yang mau bilang gitu ya, si Fatimah tersebut itu membantunya itu, tapi misal membantu dia laki-laki, gitu ya. Maka sa'adat, nah misal Fatimatu, sa'adat membantu kepada, semisal di sini adalah laki-laki, siapa, entah itu Amr atau siapa, Fatimatu adalah fa'ilnya. Taknya karena menunjukkan bahwasanya si yang melakukan adalah perempuan, bukan taknya adalah tak yang menjadikan dia fa'il, gitu ya. Nah, ketika seperti ini hanya secara urutan saja, tetapi secara nantinya letak atau dia kedudukan tetap fa'il dulu baru maf'ul, gitu ya. Nah, ini namanya adalah domir muttasil. Yang kedua adalah nanti domir munfasil. Maka domir munfasil ini itu ada 12 juga. Ada mulai dari iya ya, iya ka, bisakah saki, iya kuma, gitu ya, iya kum, kemudian iya iya huma, iya hum, dan lain sebagainya. Maka yang sering kita lihat, misal kita mau bilang
nasta'inu, nah gitu ya, nasta'inu, kita membantu kamu, iya, iyaka. Bisa juga kan nasta'inuka atau nasta'inu iyaka, gitu ya. Kayak dalam masalah nanti kita lihat kalau dalam surat Al-Fatihah gitu ya, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi iyaka ini dia menjadi maf'ul bihi. Maf'ul bihnya apa? Isim dzamir, dzamirnya dzamir yang munfasil. Karena dia berpisahkan daripada fiilnya. Berbeda dengan yang tadi. Ini kan dzamir-dzamirnya itu kan langsung sambung, entah itu dengan fiil dan fa'ilnya atau hanya sambung dengan fiilnya saja, gitu ya. Nah itu bedanya nanti ada di situ. Kalau di sini dia pisah nih, secara ininya memang hanya dinamakan tetap isim dzamir, tapi dzamirnya adalah dzamir munfasil. Nah dzamir itu kan adalah kata ganti, gitu ya. Kalau dohir, isim dohir itu adalah kata asli, ya kan? Ada iya karena butuh maf'ul. Terus kemudian setelah membahas terkait nanti maf'ul bih, maka sebenarnya untuk nanti maf'ul bih sendiri itu ada banyak, tinggal nanti menyesuaikan sama fiilnya. Kita cari dalam maf'ul bih itu ada namanya dua fiil. Ada yang dinamakan dengan fiil pembagiannya, namanya adalah fiil lazim, dan juga namanya adalah fiil muta'addi atau al-muta'addi. Ya, fiil al-lazim sama fiil muta'addi. Intinya kalau fiil lazim itu adalah fiil yang nantinya dia laisa ma'ahu maf'ulun bih. Berarti dia hanya punya fa'il saja, gitu ya. Hanya ada fa'il saja. Berarti susunannya adalah fi'il lazim ini fi'il plus fa'il aja, gitu ya. Karena dia nggak ada maf'ul bihnya. Oke. Terus kalau nanti muta'addi, dia yang ma'ahu maf'ulun bihi. Berarti susunannya adalah fi'il, kemudian fa'il, kemudian adalah maf'ul bih. Mudahnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia fi'il lazim itu adalah fi'il yang nantinya kalimat transitif dan intransitif itu loh, sepertinya ya. Coba saya. Intinya kalau fi'il lazim ini dia fi'il yang nantinya cukup hanya dari sisi predikat plus subjek saja. Tapi kalau muta'addi predikat plus subjek plus objek, gitu ya. Nah, mudahnya bagaimana? Ini nanti mudahnya ketika fi'il tersebut itu kalian ganti ada di-nya itu cocok, maka fi'il tersebut adalah muta'addi. Tapi kalau kalian ganti ada di-nya dia nggak cocok, maka dia adalah fi'il lazim, gitu ya. Contohnya ketika ada tadi adalah nasoba, menasobkan. Menasobkan ini ketika diganti me-nya jadi di, itu cocok enggak? Oh, hal tersebut dinasobkan. Nah, berarti nasoba ini fiilnya adalah fiil muta'addi, gitu ya. Contohnya sa'ada, membantu. Membantu ketika diganti di menjadi dibantu. Dibantu cocok enggak?
cocok. Berarti sa'ada ini adalah fi'il muta'addi. Contoh yang fi'il lazim. Contoh yang fi'il lazim adalah yang tidak ada maf'ulnya. Tidur, nama. Nama Zaidun, Zaid tidur. Kalau kalian ganti menjadi di tidur, nggak cocok kan? Nah, berarti nama ini itu adalah fi'il lazim. Ada lagi contohnya adalah koma. Koma berdiri. Berdiri diganti di berdiri, nggak cocok juga. Berarti koma adalah fi'il lazim. Terus apa lagi ya? Pergi, ya kan? Pergi juga sama zahaba, ini juga dia fi'ilnya fi'il lazim. Di pergi nggak cocok. Nah, kayak contoh yang lain membantu, nah, nasta'in berarti contoh yang nantinya muta'addi. Contohnya ista'ana, membantu, dibantu, cocok, ya kan? Terus akala, makan, dimakan, cocok. Oh, berarti akala ini termasuk fi'il muta'addi, gitu ya. Merekam, ya kan? Direkam, nah itu berarti juga fi'il muta'addi. Minum, makan, nah itu semuanya hampir dia fi'il muta'addi. Kalau contohnya duduk, jalasa, kira-kira fi'ilnya adalah fi'il lazim karena diduduk nggak cocok, nah gitu ya. Nah itu nanti mudahnya untuk nantinya mengatakan ini fi'il lazim atau fi'il muta'addi ya. Nah, dilihat dari artinya aja, artinya seperti apa, nah gitu. Itu yang nantinya ketika kita ambil kepada di maf'ul bih berarti fi'ilnya adalah fi'il yang muta'addi, bukan fi'il lazim, gitu ya. Terus kemudian kita berlanjut ke setelah pembahasan bab maf'ul bih itu ada bab yang menjelaskan tentang masdar. Babul masdari. Apa itu masdar? Al masdaru wa al ismu al mansubu alladzi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Nah, ini. Masdar itu mudahnya adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh nomor 3 dalam tasrifan fi'il. Contohnya dzaraba yadribu dzarban. Nah, jadi ketika kita mentasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, fa'lan itu namanya adalah masdar, gitu ya. Terus kemudian contohnya lagi nasoro yansuru nasron. Nah, nasron itu berarti adalah masdar. Terus kemudian ada lagi nanti hasuna yahsunu hasanan. Nah, hasanan itu berarti masdar. Terus ada lagi contohnya adalah ghaza yahzu ghaswan, ya. Madda yamudu madan dan lain sebagainya. Itu semuanya itu ketika jatuh nomor 3 itu semuanya namanya adalah masdar. Wa huwa qismani. Masdar itu ada 2. Ada yang lafdhiyun, ada yang ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Kalau nanti lafadznya itu sama dengan lafadz fi'ilnya, maka nama masdarnya adalah masdar lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan, saya membunuhnya. Qatal tahu, kamu membunuhnya dengan pembunuhan, nah, gitu ya, dengan sebenar-benarnya membunuh. Nah, itu maksud dari masdar itu dengan sebenar-benarnya. Terus wa in wafaqa makna fi'lihi, tetapi kalau nanti masdarnya itu sesuai dari sisi makna fiilnya saja, lafadznya nggak sesuai, duna lafzi, tidak lafadznya, fahuwa ma'nawi, maka namanya adalah masdar ma'nawi. Contohnya nahu jalastu qu'udan wa kumtu wuqufan wa ma asbaha dzalik, dan yang serupanya. Jadi yang nomor selanjutnya adalah masdar, ya kan? Nah, masdar sendiri itu tadi sama-sama ya. Apa masdar? Masdar adalah al ismu
al-mansubu. Lagi yang dibaca nasab. Sama ya al-ismul mansubu. Bedanya ada di sini. Intinya adalah yang yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Oke. Kemudian tadi master juga dibagi menjadi dua. Bedanya kalau yang sebelumnya kan dohir domir ya. Sekarang pembagian dari masdar itu adalah dua. Ada namanya masdar yang lafzi, ada namanya masdar yang maknawi. Ya. Nah, masdar yang lafzi itu kalau memang huwa gitu ya, muwafiq fil lafzi wal makna. Oke. Sedangkan masdar maknawi muwafiq fil makna walaisa fil lafzi. Ya. Jadi kalau masdar lafzi memang dia lafadznya cocok gitu ya, fil lafzi wal makna lil fi'li, lil fi'li, terhadap fi'ilnya. Contoh fi'ilnya dari kata betu ya kan, kata betu arisalata, misal kata bayak tubuh kata ban gitu ya. Terus kemudian doroba yadribu dzorban. Misal mau itu nanti kata apa, mau itu nanti doroba, itu sama semuanya. Misal dzorabtu amron, saya memukul Amr. Dzorabtu amron dzorban. Dzorabtu amron dzorban, saya memukul Amr dengan sebenar-benarnya pukulan. Serius, nanya gitu ya. Serius, benar-benar kok, saya benar-benar memukul Amr tersebut. Nah, itu maksud dari masdar itu dari situ. Nah, yang dinamakan dengan masdar lafzi adalah ketika masdar ini kan letaknya nomor 3 dari tasrifan fi'il ya. Dzaraba yadribu dzarban. Nah, dzarban ini ketika lafadznya sama dengan fi'ilnya, fi'il yang jatuh sebelumnya ya, baik itu dari sisi lafadznya sama, maknanya juga sama-sama memukul, maka ini namanya adalah masdar lafzi. Contohnya kata betu risalata katban, gitu ya, maka itu juga sama. Contohnya lagi adalah nasoro, misal nasarallahu al-ghaza nasran, nah, gitu ya. Nah, ini namanya juga masdar yang nantinya adalah masdar yang nanti dia letaknya berupa masdar lafzi. Sedangkan nasron di sini nomornya adalah nomor 3 dalam tasrifan fi'il. Contohnya sa'atu, jadi sa'ada yusa'idu musa'adatan, gitu ya.
Terus kemudian nasoba, nasob itu misal nasob di sini maknanya ada banyak ya, ada menasabkan, ada maknanya itu dia menegakkan, biasanya kayak gitu juga. Nah, terus kemudian ada lagi contohnya adalah akala. Akal tuh al-bittih aklan, maka layak kulu aklan. Nah, ini namanya adalah masdar, yang masdarnya adalah masdar lafzi. Nah, sedangkan kalau nanti masdar yang bentuknya adalah masdar maknawi, maka masdar tersebut dia secara maknanya saja sama, tetapi secara lafadznya berbeda. Contohnya apa? Contohnya adalah di situ dijelaskan kuntu atau koma zaidun wukufan, wukufan. Karena antara koma dengan wakofa, gitu ya. Jadi ada dua. Di sini ada koma, yang kedua ada wakofa. Wakofa itu artinya juga dia diam diri atau berdiri. Koma juga artinya sama, gitu ya. Makanya ketika waqaftu huna, nah saya sedang berdiri di sini. Nah, gitu ya. Jadi antara dua makna tadi maknanya sama-sama berdiri. Nah, berarti secara lafadznya dia berbeda, cuma maknanya sama. Contoh lagi tadi di situ jalasa. Ini bacanya adalah umaru. Beda kalau yang di sini ya. Ini nanti kalau kalian bedakan antara Amr sama Umar itu beda. Tulisannya sama. Bedanya adalah kalau di akhirnya ada wawunya atau ada alifnya, itu artinya adalah Amr. Tapi kalau akhirnya tidak ada apa-apanya, itu bacanya adalah Umar. Ini berarti jalasa Umar. Bedanya lagi, yang Amron itu dia ada tanwinnya, Amron, Amrin, Amrun, gitu ya. Tapi kalau Umar itu enggak ada tanwinnya. Jalasa Umaru. Terus ro'aitu Umaro, marortu bi Umaro. Nah, gitu ya. Enggak ada tanwinnya, namanya isim ghairu munsharif. Jalasa Umaru. Terus qu'udan, qu'udan. Karena makna dari jalasa itu duduk, qu'ud itu juga duduk, ijlis duduk, qu'ud juga duduk. Contoh lagi adalah uskut. Nah, gitu ya. Sakata semisal, jadi tadi ya perbedaan antara Umar. Kalau Umarnya kayak gini berarti nasab. Jadi ini cara bacanya Umaru, Umarun. Ini Amrun. Ini adalah Amron. Ini adalah Amrin. Nah, ini caranya. Ini adalah Amar. Kalau ini adalah Umar. Ya. Ini walaupun dia Amrin dibaca jar misal, dia tetap ada wawunya, gitu ya. Nah, sakata misal di sini. Sakata diam. Di sini adalah Ahmad. Sakata Ahmadu Sultan. Gitu ya. Nah, sultan di sini itu juga masdar, tapi masdarnya adalah masdar maknawi. Karena antara uskut diamlah, usmut itu juga diam.
Ada lagi contoh adalah nanti satunya kif itu juga artinya adalah diam. Terus satu uskun, jangan bergerak. Nah itu juga diam juga yang jangan bergerak. Nah itu mananya semuanya nanti sama. Itu namanya satu masdar lafzi, yang kedua adalah masdar maknawi. Nah kita sering tahu tuh apa ya? Ada orang ini masdar, terus ada yang bilang, oh ini isim masdar. Sedikit aja tambahan, perbedaan antara masdar dengan isim masdar itu sedikit. Kalau nantinya masdar, gitu ya, masdar itu adalah lafadz yang nantinya lafadznya lafduhu dia layang kusu an lafdu fi'lihi. Sedangkan kalau nantinya isim masdar yang kusu an lafdu fi'lihi. Apa sih maknanya? Lafadznya itu dia berkurang, lafadznya itu dia nggak berkurang, gitu ya. Contoh, kalau kita bilang dzoroba yadribu dzorban. Dzorban ini itu masdar dari dzoroba, bukan isim masdar. Artinya apa? Kita lihat fiilnya itu ada dzot, ada ro, ada ba. Di sini juga sama, ada dzot, ro sama ba, gitu ya. Nah, akala menjadi akal, aklan, akala. Ada lagi misal sa'ada, sa'ada. Ini ya contoh di atas saja lah. Sa'ada, fiilnya sa'ada. Kemudian kalau nantinya mau kita pakai masdarnya sa'ada, yusa itu musa'adatan, musa'adatan. Sa'ada di sini kan fiilnya ada 1, 2, 3, 4. Sin ada, alif juga ada, ain ada, dal juga ada. Nah ini namanya adalah masdar, gitu ya. Yang dinamakan isim masdar yang enggak seperti itu, contohnya adalah akto. Akto itu hurufnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Akto yukti i'to'an. I'to'an berarti hurufnya i'to'an, gitu ya. Di sini ada 1, 2. Satu yang pertama hamzah sama, yang kedua tok sama, ain sama, tok sama, kemudian habis itu ada alif ya. Ini juga alif sama, ada tambahan hamzah. Nah masalah tambahan, yang penting nggak kurang, yang penting nggak kurang, itu namanya masdar. Berbeda kalau nanti isim masdar, isim masdarnya adalah atoan. Atoan itu cuma ada ain, kemudian tok, terus kemudian alif. Walaupun di sini ada hamzah, tapi hamzahnya jatuh setelah tok tersebut, bukan berada di awal, gitu ya. Nah, itu namanya isim masdar. Itu bedanya dikitnya ada di situ lah. Oke, terus kemudian setelah membahas di masdar, kita akan berjumpa di pembahasan yang selanjutnya adalah dzorof zaman dan juga dzorof makan. Dzorof zaman sama dzorof makan, tapi nggak ada dzorof minum ya. Minum dulu. Lumayan panas ya hari ini.
Oke. Bismillah, babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Dzarfuz zamani, adapun dzarf zaman itu maknanya adalah keterangan waktu. Kalau nantinya maf'ul ini itu adalah keterangan keadaan memukul tersebut, gitu ya, sebenar-benarnya pukulan. Nah, gitu maksudnya. Itu adalah maf'ul mutlak. Saya memukul sebenar-benarnya pukulan, enggak pukulan yang hanya setengah-setengah aja. Gitu. Nanti pembagian maf'ul atau masdar, ya masdar atau maf'ul mutlak kalau bahasa lainnya ya. Nanti itu sama. Saya memukul seperti pukulannya si petinju misal. Nah, itu masuknya ke masdar juga. Nah, kalau nanti ada tambahannya. Contoh semisal darabtu dzarbal JC. Nah, saya memukul seperti pukulannya tentara. Nah, gitu ya. Itu kalau nanti diidofahkan, nah itu maf'ul mutlak juga atau masdar juga. Terus kita lanjut di keterangan waktu dan keterangan tempat. Keterangan waktu atau dzarfuz zaman, dua adalah ismu zaman, isim zaman, al-mansubu yang dinasobkan, tapi ditakdiri fi, tapi dengan mentakdirkan atau dengan mengira-ngirakan makna fi di dalam. Nahwu contohnya adalah al-yauma, berarti fi yaumi gitu ya, dalam atau di dalam waktu tersebut. Wal lailata, di malam ini. Wal ghadwatan, wa bukratan. Ghadwah itu maknanya adalah waktu sore, ya, waktu siang. Ghadan yang besok ya. Bukratan itu waktu pagi setelah fajar gitu ya, atau ya setelah fajar. Wasaharon dan juga waktu sahur gitu ya, jadi malam dan sebelum fajar. Ghadan itu waktu besok. Atamatan itu berarti waktu setelah isya, gitu ya, waktu setelah isya sampai sepertiga malam itu namanya adalah atamah. Wasobahan dan waktu pagi, jadi setelah terbitnya matahari. Wa masaan, nah itu bedanya bukrotan sama sobahan. Ya, bukrotan itu lebih pagi, gitu ya. Terus wa masaan itu waktu sore, wa abadan itu waktu selama-lamanya, wa amadan, wahinan, wa ma'asbahadari. Kita bisa sebutkan di situ berarti ada waktu yang nanti yang terbatas, kayak sehari, gitu ya. Hari al-yaum itu adalah mulai dari terbitnya fajar, gitu ya, berarti waktu subuh sampai dia terbenamnya matahari itu namanya adalah al-yaum. Sedangkan al-lailah itu setelahnya, berarti waktu dari setelah terbenamnya matahari sampai sebelum fajar, sebelum subuh misalnya kayak gitu, itu namanya lailah. Makanya dalam bahasa Arab itu mesti ini nanti pembahasannya berapa hari. Nah, berapa hari itu apakah nanti mencakup malamnya juga atau enggak? Nah, itu beda-beda gitu ya. Misal saya menyewanya adalah 3 hari, ya udah berarti penyewaannya adalah ketika hari di mana setelah fajar gitu ya, sampai nanti sore aja, itu hari pertama. Besok harinya juga kayak gitu kalau nanti dalam pembahasan bahasa Arab. Kecuali kalau memang pembahasannya saya nyewa 3 hari 3 malam, atau 2 hari 3 malam dan lain sebagainya, itu bisa. Nah itu pun tapi itu bahasa dulu, bisa nanti juga berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Contoh kebiasaannya memang 3 hari itu ya sekaligus malamnya, oh berarti itu masuk juga sesuai dengan urf atau kebiasaannya. Nah itu ada waktu yang terbatas, ada yang waktunya tidak ada batasnya. Contohnya mulai dari kata-kata abadan. Abadan itu dzaraf zaman, tapi dzaraf zaman yang tidak tentu, nah gitu ya. Wa amadan juga maknanya sama, selama-lama. Wahinan itu sewaktu-waktu. Nah sewaktu-waktu itu kan nggak tentu kapannya. Tapi kalau nantinya atamah itu dari waktu awalnya terbatas, terus akhirnya juga kita tahu kapan, gitu ya. Terus dzarful makani adalah keterangan tempat. Wa ismul makani yang nanti dinasobkan. Bedanya ada di atas kan ismu zamani ya.
Kalau yang di bawah ismul makani, nama tempat yang nanti dibaca nasab bitakdiri fi, dengan pentakdiran fi. Nahwu contohnya adalah amama, khalfa. Amama di depan. Nah, amama ini dia justru tidak terbatas mubham. Amama itu adalah sesuatu yang berada di depan kita sampai nggak tahu batasannya sampai mana, nggak terbatas depannya. Khalfa juga sama, di belakang kita dan sampai batasan mana nggak terbatas juga. Qudama, depan juga sama. Waro'a, samping, gitu ya. Itu samping sebelah kiri atau kanan kita sampai tidak terbatas kapan. Fauqa, atas kita, berarti di atas kepala sampai nggak terbatas. Wa tahta, bawah juga sampai nggak terbatas. Wa inda, itu di depan atau di hadapan boleh, atau di samping juga bisa. Wa ma'a, dan bersama. Wa iza'a, dan di samping juga. Wa khiza'a, sama maknanya. Wa tilqa'a, di depan atau di hadapan. Wa huna, itu maknanya di sini. Terus jangan itu dibaca summa ya, tapi wa thamma. Thamma itu maknanya di sana. Nah, gitu. Wa thammal akharin, maknanya di sana. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semacamnya. Berarti nanti huna di sini. Hunaka di sana pun juga dia dorong, gitu ya. Hunaka, ya. Terus sama, nah itu nanti masuknya ada di dorong zaman dorong makan. Oke, kita hapus dulu. Selanjutnya adalah dzaraf. Dzaraf itu ada dua, ada zaman, ada makan. Mudahnya kalau zaman tadi adalah ismu zaman, terus dia yang kedua adalah mansub, terus dia bitakdiri fi. Kau mentakdirkan maknanya fi. Kalau di sini adalah tambahannya ismu makan. Dan ila akhiri, sama ya persis. Oke. Nah, dzaraf zaman ini itu tadi ada beberapa hal, gitu ya. Contoh, misal kita pakai yang nantinya sobahan, gitu ya. Berarti contohnya adalah zahabtu ilal jami'ati sobahan. Ya, saya pergi ke kuliah itu pagi-pagi. Nah, sobahan di sini itu adalah dzaraf. Terus misal saya bilang sana'budu, saya akan sana'budu ilallahi, ya. Saya akan beribadah kepada Allah abadan, selama-lamanya. Nah, ini juga dzaraf zaman. Tuh.
Mananya kayak gitu. Terus kemudian atau dibarengi dengan kalimat lain, contohnya ya, semisal nastarihu, nahnu kita, kita istirahat gitu ya. Nastarihu yaumal jum'ati gitu ya. Yaumal jum'ati. Maka yaumal jum'ati di sini itu adalah yaumanya, dia adalah dorof. Otomatis kalau dorof dia dibaca nasab gitu ya. Yauma. Al jum'atinya itu beda. Kalau al jum'atinya karena dia yauma ini isim dorof ya. Karena isim digabung dengan isim, namanya susunannya adalah idhofah. Berarti dia sekaligus menjadi mudhof. Yang selanjutnya di sini adalah mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih sudah pasti dibaca jar. Ya, jadi yaumal jum'ati majrurun. Kalau di sini mansubun. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini kan dari kesemua ini satu. Yang pertama adalah dia menunjukkan waktu kan. Yang kedua dia dibaca nasab dan mentakdirkan maknanya fi. Dhahabtu ilal masjidi fi sobahi, ya kan? Dalam waktu pagi-pagi. Ai fil abadi, dalam waktu yang selama-lamanya. Fi yaumil jum'ati, dalam waktu Jumat atau di ya. Biasanya di hari Jumat. Di pagi hari. Ini maknanya biasanya di, atau yang selama-lamanya berarti ya gitu ya, di waktu yang selama-lamanya atau di hari Jumat. Maknanya nanti kalau maknanya di atau keterangan tempat atau keterangan waktu itu berarti dorof zaman dorof makan. Oke, selanjutnya ada kalanya dorof makan. Kalau dorof makan itu nanti ada banyak ya. Yang sering kita tahu contohnya adalah inda, ya kan? Misal Zaidun indaka, indaka. Nah, inda ini berarti dia dorof dibaca nasab, menyimpan maknanya fi. Zaid itu ada di samping kamu. Nah, maknanya ai zaidun fi janibika, fi indaka. Nah, artinya dia berada di sampingnya kamu. Ya. Makanya ini adalah dorof makan. Atau amrun adalah misal apa? Amal fasli, nah, gitu ya. Nah, ini berarti dia dorofnya adalah dorof makan. Ini adalah mudhof ilaih. Ya. Amrun amamal fasli. Misal atau di sini misal al misbahu fauqa. Nah, fauqa itu kan dia dibaca nasab. Fauqa ini. Nah, kita ini dorof nasab dan dia sekaligus jadi mudhof. Namanya adalah mudhof ilaih. Tapi i'rabnya adalah mahal jar, ya kan? Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh fauqa, tahta, qudama, waro'a, ya kan? Dan lain sebagainya itu masuknya adalah dorof zaman dan juga dorof makan. Kadang
ba'da contohnya lagi ya kan, ba'da qabla itu nanti juga masuknya atau dorof. Nah, ba'da sama ba'da, jadi ada yang nantinya dua-duanya, ada yang masuk kepada dorof zaman plus dorof makan. Apa saja itu? Contohnya adalah ba'da. Kalau ba'danya adalah contohnya jelas tuh ba'da, misal ba'da Buddha gitu ya. Saya duduk setelah Buddha. Nah, berarti setelah itu tempat apa waktu? Tempat. Oh, berarti ini adalah dorofnya adalah dorof makan. Tetapi kalau saya bilang sumtu, saya puasa gitu ya. Sumtu ba'da misal Sulasa, nah, setelah apa hari Selasa ya, ba'da Sulasai. Saya puasa itu setelah hari Selasa gitu ya. Jadi kalau setelah hari Selasa itu kira-kira tempat atau waktu? Nah, itu adalah waktu. Berarti kalau yang di sini dorof makan, yang di bawahnya adalah dorof zaman. Qabla pun juga seperti itu gitu ya. Saya antri sebelum dia. Nah, jadi kalau sebelum dia itu berarti terkait tempat. Tapi kalau nantinya saya bilang saya akan pergi tapi sebelum 1 bulan, nah, atau sebelum tahun ini misal, gitu ya, atau sebelum bulan Ramadan, sebelum bulan Syawal, dan lain sebagainya. Itu berarti sebelumnya adalah sebelum dorof zaman. Itu bisa ada yang nantinya khusus untuk masuk dorof zaman, ada yang masuk kepada dorof makan, ada yang nantinya bisa masuk dua-duanya tergantung dari kalimatnya itu apakah nanti menunjukkan dorof zaman atau menunjukkan dorof makan. Gitu. Nah, kemudian kita akan bahas 1-2 lagi ini yang ada kesamaannya, yaitu adalah babul tamyiz dan juga nanti babul hal dan juga babul tamyiz, karena ada kemiripan yang benar-benar beda dikit lah ya. Yang pertama adalah bismillah babul hali. Al halu huwa al ismu al mansubu al mufassiru liman bahama minal hayati, lima in bahama minal hayati atau liman bahama minal hayat. Hal adalah isim yang dibaca nasab, al mufassiru yang menjelaskan lima terhadap perkara, in bahama yang masih samar, apa yang ma tersebut, perkara tersebut, minal hayati berupa keadaan-keadaan hal atau keadaan-keadaan orang atau keadaan-keadaan barang tersebut gitu ya, keadaan-keadaan nyama. Nah, contohnya apa? Nahwu qaulika, menjelaskan keadaan ini, jaa zaitun, Zaid ini datang. Nah, Zaid ini datang itu kan kalau datangnya saja kita udah paham, tetapi datang tersebut yang kita masih belum paham itu apakah dia berjalan atau dia itu naik kendaraan gitu ya, atau dia itu ngesot atau apa gitu. Maka di sini dijelaskan rokiban itu sebagai penjelas dari keadaan dia itu datang. Nah, penjelas dari keadaan datang itu dalam bahasa Arab dinamakan al-halu gitu ya, al-hal. Contohnya rokib itu al-farosa musarrojan, saya menaiki kudanya pas waktu naik tadi yang bagaimana halnya al-faros
Berarti halnya kuda tersebut musarrojan itu dia mendegar-degar atau dia jalannya itu tidak lamban, tapi dia jalannya itu agak cepat gitu ya. Itu berarti keadaan dari kuda tersebut. Nah, gitu ya. Contoh lagi misal jalastu, misal kalau dalam sholat itu kan ada dua ya. Duduk itu ada duduk apa? Iftirash sama duduk tawarruk. Misal jalasa al-musalli iftirashan. Nah, gitu ya. Berarti seorang yang duduk tersebut duduknya adalah duduk iftirash. Atau jalasa al-musalli tawarukan, berarti dia duduknya adalah duduk tawarruk. Atau bahasa lain nanti orang Nabi itu tidur tapi tidur dalam keadaan muttaji'an. Nah, itu muttaji'an itu berarti tidur yang terlentang. Nah, biasanya gitu ya. Kemudian nanti ada tidur yang tertengkurap dan lain sebagainya, itu jenis-jenis dari tidur tersebut. Nah, nanti dijelaskan juga bahasanya seperti itu. Terus kemudian walaki tu Abdullahi rokiban, saya melihat laki itu saya bertemu. Nah, saya bertemu dengan Abdullah. Nah, keadaan bertemunya saya, nah gitu ya, keadaan saya ketika bertemu dengan Abdullah tadi itu rokiban. Nah, ini entah itu bisa menjelaskan keadaan saya yang bertemu dengan Abdullah, atau Abdullah yang bertemu dengan saya dia dalam keadaan menunggang kuda, gitu ya. Bisa saja halnya itu dijelaskan untuk di kedua-duanya, kita sama-sama menunggang keduanya, gitu ya. Misal berarti laki itu Abdullahi rakibaini. Nah, yang sama-sama keduanya itu sama-sama sedang naik motor atau sama-sama sedang naik bis, gitu ya, dan sebagainya. Wama asbah dzalik, dan yang serupanya. Kemudian syaratnya hal adalah wala yakunu al halu illa nakiratan. Hal itu tidak boleh kecuali harus isim nakirah, gitu ya. Yang kedua wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Tidak boleh kecuali harus setelah sempurnanya kalam. Wala yakunu sahibu illa ma'rifatan, dan sahibul halnya itu harus ma'rifat. Nanti akan kita bahas. Berarti ada namanya hal, ada namanya sahibul hal. Sahibul hal itu intinya orang yang nantinya mau dijelaskan, atau perkara atau barang yang nantinya mau dijelaskan keadaannya. Itu namanya sahib, sahibul hal, atau orang yang punya keadaan tersebut. Nah, gitu ya. Keadaannya sendiri namanya adalah hal, orangnya itu sahibul hal. Nah, sahibul hal ini dia harus isim ma'rifat, gitu ya. Kalau halnya dia harus isim nakirah, katanya gitu. Kemudian selanjutnya ada di bab tamyiz, babut tamyizi. At-tamyizu huwa al-ismu al-mansub, isim yang dibaca nasab, al-mufassiru. Nah, bedanya dikit ya. Tadi kan mufassir juga. Cuma tadi mufassiru lima in bahama minal hayat. Yang sekarang al-mufassiru lima in bahama minal zawati. Nah, bedanya ada di tadi hayat, sekarang di al-zawat. Kalau hayat berarti keadaannya atau halnya. Sedangkan kalau di tamyiz berarti isim yang dibaca nasab yang menjelaskan lima in bahama, atau menjelaskan sesuatu yang masih samar. Berupa apa yang samarnya? Minal zawati, berupa zatnya, gitu ya. Jadi zatnya sesuatu ini masih samar nih, gitu. Contohnya nahwu qaulika, seperti ketika kamu mengucapkan gini, tasabbaba zaidun. Tasabbaba zaidun. Oh, Zaid ini dia mengucur deras. Apanya yang mengucur deras? Masa Zaid mengucur deras? Oh, arokon. Apanya? Arokon adalah keringatnya. Nah, yang mengucur deras itu adalah keringatnya. Kalau yang tadi itu kan berarti menjelaskan keadaan dia yang tadi datang, gitu ya. Misal datangnya keadaannya adalah sedang naik, dan lain sebagainya. Kalau di sini adalah menjelaskan kesemuanya. Zaid yang mengucur deras itu mengucur derasnya apanya? Nah, itu adalah
keringatnya, gitu ya. Nggak bisa kita dalam keadaan zaid kita jadikan dia sebagai hal, gitu, hal arafan halnya. Karena kalau nantinya hal tersebut, gitu, itu menjelaskannya adalah menjelaskan keadaan zaidnya, bukan menjelaskan terhadap apa, menguncur deras dari zaid tersebut, gitu ya. Terus kemudian wa tafaqqa'a bakrun syahman. Kemudian syahman ini adalah gajihnya, tahu gajih ya? Tahu ya? Lemaknya, lemaknya keluar atau agak gembur gitu ya, atau agak lunak gitu ya. Bakar ini apanya yang agak lunak? Syahman adalah gajihnya atau lemaknya. Nah gitu ya. Wa taba Muhammadun, dan juga baik, atau baik itu baik, Muhammadun Muhammad. Artinya Muhammad baik ini baik yang kayak gimana? Nah gitu ya. Nafsan apanya, hatinya atau perilakunya. Beda dengan tadi, Rokib itu al-farsa, saya menaiki kuda. Kudanya keadaannya seperti apa? Nah itu tadi ya, itu baru. Bedanya kalau di sini Toba Muhammadun, Muhammad ini baik. Apanya yang baik? Oh, nafsan adalah hatinya. Kemudian ada ishtara itu isyrina gulaman. Saya membeli 20. Apanya yang 20? Oh, yang 20 adalah budaknya. Ishtara itu isyrina kolaman. Saya membeli 20. Apanya 20 ini adalah pensilnya, gitu ya. Wamalaktu tis'ina na'jatan, dan saya itu memiliki sebanyak 90 apanya? Na'jatan adalah kambingnya, gitu ya. Wa zaidun, dan Zaid akramu itu lebih mulia mingkah dari kamu. Apanya? Aban adalah ayahnya. Wa ajmalu, dan Zaid ini lebih bagus mingkah dari kamu. Apanya? Wajhan, wajahnya lebih good looking lah bahasanya, gitu ya. Wala yakunu. Nah ini syaratnya lagi setelah kita tadi membahas contoh-contoh dari tamyiz, maka kita bahasnya adalah wala yakunu illa nakiratan. Maka dalam masalah tamyiz ini tidak bisa kecuali dia adalah nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan juga dia harus setelah sempurnanya kalam. Sama ya setelah tadi contohnya. Cuma di sini itu nggak ada namanya sohibul tamyiz. Kalau tadi kan ada sohibul hal. Tapi dua syarat ini sama. Oke. Yang pertama adalah tamyiz selanjutnya. Hal dulu ya. Al-hal. Nah, al-hal sendiri itu tadi adalah al-ismu, al-mansubu, kemudian al-mufassiru, al-mufassiru, lima terhadap perkara, in bahama minal hayati. Kalau nanti ditamyiz kita adalah al-ismu, al-mansubu, al-mufassiru,
5 in bahama minal zawati atau zat. Kalau di sini adalah hay'ah, adalah keadaan. Ini adalah benda atau orang dan lain sebagainya gitu ya. Ini keadaan orangnya sama orangnya itu beda. Nah gitu ya. Tasababa Zaidun, Zaid bercucuran. Oh berarti ini orangnya. Apanya ini yang bercucuran? Oh zatnya Zaid ini yang bercucuran adalah keringatnya. Gitu ya. Beda sama kayak nanti hal. Hal itu keadaan yang dijelaskan ketika orang tersebutnya yang dijelaskan atau tunggangannya yang dijelaskan dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu bedanya kalau nanti dari sisi tamyiz dan juga hal. Nah, al-hal sendiri itu tadi contohnya menjelaskan terkait keadaan adalah contoh gitu ya. Ada Ja'a Muhammadun raqiban. Oh, Muhammad datang itu ternyata dia naik 24 coret gitu ya. Terus kemudian semisal Zahabat Zainabu, Zainab berangkat gitu ya. Ai musri'atan, karena perempuan ya. Musri'atan. Halnya Zainab itu berangkat musri'atan, cepat-cepatan. Nah gitu ya. Itu namanya adalah hal. Contoh lagi, misal tadi nama Bakar itu tidur, semisal tidurnya adalah muttaji'an. Nah gitu ya. Muttaji'an itu berarti dia tidurnya adalah tidur yang apa bahasanya, terlentang ya. Muttaji'an itu maknanya kayak kalau lupa saya kayak tidur miring tapi kok berbaring. Iya berbaring kan, benar. Bahasa lainnya adalah berbaring gitu ya. Tidak berbaring. Kalau nanti ada orang yang kalau nggak bisa apa namanya sholat dalam keadaan berdiri ya kan nanti duduk gitu kan, kalau nanti nggak bisa duduk. Nah itu berarti keadaan orang sholat itu termasuk nanti dari hal. Contohnya sholat semisal al-marid gitu ya, orang yang sakit. Misal pertama adalah iman, keadaannya berarti dia berdiri. Wa illa, kadang-kalanya ketika nanti dia sakit itu juga enggak iman tapi dia idan. Nah, oh dia berarti duduk. Kalau nggak bisa duduk berarti dia muttaji'an tadi. Kalau nanti nggak bisa duduk berarti isyaratan biasanya. Halnya memberi imaan atau isyaratan dan lain sebagainya. Itu berarti nanti hal dari keadaan orang itu sholat contohnya. Atau tadi misal ya dan atau apa.
Nah itu semuanya hal dari orang-orang tersebut. Contohnya adalah jalasa al-musalli, dan yang sholat, tawarukan gitu ya. Atau duduknya adalah iftiroshan dan sebagainya. Itu nanti menjelaskan keadaannya dia. Oke. Nah, ini tadi dibagi menjadi 3. Hal itu ada namanya hal itu sendiri, rukunnya ya berarti ya. Cara dari hal adalah namanya adalah sahibul hal. Ada namanya hal itu sendiri. Oke. Sahibul hal itu syaratnya tadi harus ma'rifat. Sedangkan kalau nanti hal dia harus nakirah. Ya. Terus syaratnya lagi dalam sebuah hal itu harus ba'da tamamil kalam. Harus setelah sempurnanya kalam. Sempurnanya kalam itu ketika sudah cukup adanya fi'il sama fa'il atau mubtada sama khobar, itu sudah dikatakan tamamul kalam. Artinya tamamul kalam ya semacam mubtada dan khobar, mudahnya ya, dan plus khobar atau fi'il dan fa'il. Nah, ini kalau udah tamam. Jadi semisal ketika hanya dari dhahaba atau dhahabtu, dhahaba terus musri'atan, nggak bisa, belum sempurna kata-katanya, gitu ya. Nama doang, nama terus iman, ada orang yang tidur tapi berdiri, gitu. Nama belum ada fa'ilnya di sini, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hal, harus setelah sempurnanya kalam. Contoh ada Zaidun, terus kemudian tiba-tiba Zaidun ini rokiban, masih belum ada khobarnya nih, ya kan? Masih belum ada khobarnya, kok udah dikasih hal saja. Nah itu dia nggak boleh, gitu ya. Harus setelah sempurnanya kalam. Tuh. Jadi ini adalah 3 syarat yang nantinya harus dipenuhi oleh sahibul hal. Sedangkan ini nanti yang pembahasan hal. Sedangkan kalau nanti di pembahasan tamyiz, syaratnya itu cukup di sini dan juga di sini. Nah, perbedaannya ada di yang di sahibul halnya. Nah, sahibul halnya itu adalah seseorang yang nanti mau dijelaskan atau perkara yang nanti mau dijelaskan. Kadang yang dijelaskan adalah orangnya, kadang yang dijelaskan adalah objeknya atau maf'ulnya, kadang dua-duanya, gitu ya. Contoh yang pertama tadi, Ja'a Muhammadun rokiban. Ja'a datang, siapa yang datang? Muhammad. Oh berarti rokiban ini hal menjelaskan keadaannya si Muhammad, yang dijelaskan statusnya sebagai orangnya kan, atau pelakunya, gitu ya. Nah yang kedua juga sama, zahabat pergi, siapa? Zainabu, Zainab, musri'atan, halnya dia pergi itu cepat-cepat bergegas ya. Nah kemudian ada lagi kadang nggak seperti itu. Contoh yang tadi di raqibatu al-farosa, al-farosa, terus musarrojan, musarrojan itu sifat yang mendegar-degar atau dia agak cepat jalannya, gitu ya. Jalan yang nantinya jalan mendegar-degar agak cepat. Apa mendegar-degar ya? Kayak nanti kuda itu loh, ya kan? Nah, mendegar-degar itu sifatnya atau menjelaskan sayanya atau menjelaskan kudanya. Menjelaskan kudanya, menjelaskan saya ya, nggak bisa ya kan? Nah, maka di sini dia bukan menjelaskan si fa'il atau si orangnya yang
melakukan, tetapi dia menjelaskan al-faros. Dan ternyata al-farosnya dia isim ma'rifat. Oh, cocok. Nah, ini al-farosnya adalah sahibul hal. Walaupun di sini saya juga ma'rifat, tu-nya itu kan ma'rifat isim dhamir ya. Tapi nggak cocok ketika dia hal dari tu, tapi halnya adalah hal dari al-faros. Pas banget Mas Musarrojan, dia juga isim nakiroh, gitu ya. Nggak boleh al musarroja, itu nggak boleh, harus musarrojan, harus nakiroh, isim nakiroh. Terus kemudian ada kalanya dua-duanya kayak tadi, misal laki itu, saya bertemu dengan Abdullah, yang mana dua-duanya adalah rokibaini. Nah, ini berarti hal dari Abdullah dan juga hal dari laki itu. Kecuali kalau memang misal gini, mudahnya, laki itu saya bertemu, contohnya adalah imro'atan. Terus bertemunya tadi, misal gitu ya, masyan, sedang berjalan. Masyan ini itu adalah hal dari laki itu. Kenapa kok nggak bisa kepada imro'atan? Karena imro'atannya adalah sahibu, nggak bisa jadi sahibul karena dia nakiroh. Ingat, sahibul hal itu harus ma'rifah, gitu ya. Sedangkan tu yang di sini adalah domir, isim domir itu termasuk isim ma'rifat. Sebenarnya kita udah pernah membahas ma'rifat sama nakirah ya, tapi kita ulik sedikit lah, gitu ya, antara isim nakirah sama ma'rifat. Intinya kalau nanti isim ma'rifat itu ada 6. Yang pertama isim ma'rifat ya, di sini aja. Oke. Isim ma'rifat, ada yang pertama adalah isim domir ya, misal kayak tadi huwa. Domir kan ada dua, ada domir munfasil dan juga domir muttasil. Ini yang domir munfasil. Terus kemudian ada tu, terus hum, gitu ya, terus anta dan lain sebagainya, itu namanya isim domir. Yang kedua adalah isim alam. Alam di sini itu nama, nama apapun, nama orang, nama sebuah tempat dan lain sebagainya. Contohnya adalah Muhammad atau Makkah, berarti nama tempat, gitu ya. Terus misal Abdullah, nama orang yang digabung jadi satu. Setelah isim domir ada isim alam, ada isim mausul. Isim mausul itu contohnya al-ladzi, terus kemudian al-ladzina dan lain sebagainya. Oke. Ada namanya isim isyarah. Hadza, terus zalika, hadihi, hadza, hadzani, gitu ya. Terus kemudian ada namanya isim yang dibarengi dengan al, isim plus adanya al. Contohnya awalnya kolamun menjadi al-kolamu. Oh, berarti ini makrifat. Terus kemudian misbahun menjadi al-misbahu. Berarti misbahun pertamanya nakiroh, ketika dikasih al dia menjadi ma'rifah. Nah, yang terakhir adalah al-mudhof ila ma sabab. Mudhof terhadap yang sudah disebutkan sebelumnya, 5 ini. Contohnya kayak mudhof kepada isim domir, berarti kolamun dimudhofkan kepada kamu,
menjadi qalamuka. Qalamuka. Kalau qalamun diidhofan kepada isim alam berarti menjadi qalamu Muhammadin, gitu ya. Awalnya qalamun tadi nakirah, gara-gara diidhofahkan kepada isim ma'rifat yang lain, gitu ya, dia menjadi ma'rifat, gitu. Terus kemudian qalamu dimudhofkan kepada isim mausul, berarti qalamul ladzi, nah gitu. Terus kemudian qalamu dimudhofkan kepada isim isyarah, qalamu hadza, pulpen ini, nah gitu ya. Terus kemudian ada qalamu dimudhofkan kepada yang ada alnya menjadi qalamur rajuli. Nah, ini namanya semuanya adalah isim ma'rifat. Nah, kalau nanti sahibul halnya masuk kepada isim ma'rifat, nah itu berarti kemungkinan dia bisa jadi hal, gitu ya. Maka ketika tadi laki itu, misal laki itu Abdullah, kok dia di sini adalah rokiban saja, bisa jadi itu hal dari Abdullahnya atau hal dari saya yang bertemunya, gitu ya. Itu bisa dua. Nah, gitu. Tergantung nanti keadaannya bagaimana secara detailnya atau secara faktanya. Yang pakai kendaraan itu siapa, ya kan? Yang pakai mobil atau pakai motor itu siapa? Yang nantinya sayanya atau yang nantinya Abdullahnya, gitu. Ya, itu nanti pembahasan di bab hal. Oke. Kemudian pembahasan di bab nantinya tamyiz, maka tamyiz itu tadi kan menjelaskan terkait zat, gitu ya. Zat itu ada banyak, contohnya kayak tadi 20 ukuran. Nah, contohnya adalah ukuran. Misal ukuran apa? Di situ tadi saya bilang ishtara itu, gitu ya. Misal salasina, saya membeli 30 apa? Contohnya adalah salasina burtukolan. Nah, gitu ya. Nah, berarti burtukolan ini adalah tamyiz, menjelaskan takaran bahasanya. Misal saya bilang saya membeli semeter, gitu ya, atau saya membeli semeter. Tara itu metron. Membeli semeter apa kamu? Nah, gitu ya. Semisal apa? Ini namanya sajadatan, 1 meter sajadah. Nah, sajadatan ini sajadatan ini berarti dia adalah tamyiz, gitu ya. Ini maf'ul bih, setara itu 1 meter, itu maf'ul bih. Nah, sajadatannya, burtukolannya, dia yang nanti menjadi tamyiz, karena menjelaskan zatnya. Meter ini kan adalah zat. Terus salasina juga 30 ini adalah zat juga, gitu ya. Terus kemudian tadi contohnya adalah ana aksaru minka, gitu ya. Saya lebih banyak daripada kamu. Apanya yang lebih banyak? Nah, itu ya. Apanya yang lebih banyak? Misal uangnya lah, nah gitu ya. Atau saya aksaru minka amalan, boleh juga. Ya, lebih banyak daripada kamu. Ngapain apa namanya? Yang dibanding-bandingkan adalah uang, amal lah kita mah, gitu ya. Jadi anak aksaru minka amalan, saya lebih banyak daripada kamu amalnya. Anak aksaru minka takwan, nah, gitu ya. Flexing itu flexing yang halal baik, gitu loh ya. Flexing kok itu terus, gitu ya. Nah, itu contoh dari tamyiz. Nah, lagi tadi tasobbaba zaidun. Tasobbaba zaidun, zaid ini dia deras, mengucur deras. Apanya yang mengucur deras? Arokon.
apanya, apa namanya, keringatnya, atau mengucur deras kalau pas waktu lagi insiden gitu ya, atau pas waktu lagi kecelakaan, daman, apanya yang mengucur deras adalah darahnya. Aslinya tasababa zaitun arokan ini adalah kayak gini aja awalnya, tasababa aroku zaitin, ya kan, mengucur deras aroku zaitin, keringatnya si Zaid, ya kan. Kemudian dijadikan tasababa zaitunnya dikedepankan, arokannya dikebelakangkan. Nah, arokannya jadikan tamis, yaitu. Nah, ini yang kayak di dalam ayat Al-Quran ya, wasta'ala ra'su saiba. Nah, ista'ala ta'ala ar-ra'su syaiban. Ista'ala itu dia mengkilau, nah, berkilau atau mengkilau-kilau, ar-ra'su. Kepala mana yang kilau? Apakah karena botaknya ataukah karena apanya? Oh, ternyata yang mengkilau itu adalah ubannya, nah, shape-nya itu adalah ubannya. Ini adalah tamis. Uban tahu ya, rambut yang putih itu. Itu. Bisa juga setengah roksu, misal apa? Basaronnya atau kulitnya nanti mengkilau atau mengkilap. Nah itu ya. Tapi ista'ala itu biasanya untuk yang ini shape atau untuk ubannya misal. Contohnya lagi adalah semisal yang nanti terkait ukuran juga boleh ya, ukuran. Misal ukuran apa? Saya melihat nazar tuh kilo. Nah, semisal ya, nazar tuh kilo. Nazar tuh kilo. Saya melihat 1 kilo. 1 kilo apa kamu melihatnya? Nah, itu kan belum jelas kan, 1 kilonya 1 kilo apa? Oh, 1 kilo ruzan. Nah, ini ya. Oh, berarti ruzan ini adalah tamisnya. Nah, terkait yang nanti masalah ukuran atau jumlah gitu ya, dan lain sebagainya, itu masuknya ke tamis. Cuma kalau nanti terkait menjelaskan keadaannya orang, bukan orangnya ya, tapi keadaannya. Tapi kalau yang di sini itu orang yang dijelaskan, nah, atau kepalanya yang nanti dijelaskan, gitu ya. Istial di kepalanya jangan dijelaskan, nah, gitu ya. Itu bedanya antara menjelaskan keadaannya sama orangnya. Tasababa zaitun, Zaid mengucur deras. Mengucur deras kok di Zaid? Oh, bukan Zaidnya, tetapi nah, zat yang lain itu adalah keringatnya. Oh, berarti sama-sama zatnya, cuma dijelaskan zat yang lain. Ada pertanyaan? Oke. Ini udah pertemuan keberapa? 7. Paling nanti untuk yang nasab 1 lagi, terus itu udah. Ini nanti dikurangi istisna, kemudian la, nada, terus maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah. Nah, baru mahfudatin min asma. Ya, kalau memang nanti cukup, bisa insya Allah minggu depan langsung, atau Selasa ya, mungkin langsung dihatamin, insya Allah bisa. Aman. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Semoga dapat manfaatnya, semoga
eh, nanti membantu dalam membaca dan lain sebagainya. Karena memang kita ngaji untuk ilmu nahwu, yang mana ilmu nahwu itu adalah awal dari kita memahami sebuah tulisan. Karena memang kalau nanti kita langsung praktek di tulisannya, kadang kita belum langsung nanti paham. Cuma ini salah satu yang mendorong untuk nanti pemahaman ke sana gitu ya. Jadi nggak cukup nanti untuk ilmu nahwu di taraf jurumiyah, tapi nanti bisa dikembangkan ke yang lainnya dan langsung dipraktekkan. Nah, itu yang lebih bagus. Kadang di prakteknya yang kita lihat, oh ini failnya atau bagaimana ya, nah gitu ya. Nanti kita kembalikan kepada artinya. Artinya nggak cocok kalau nanti ini jadi failnya. Cocoknya dia jadi objeknya atau maf'ul bihnya dan sebagainya. Mungkin itu aja. Ala kulli hal, minal aizin wal faizin, wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.